Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu an an la ilaha la ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Juri hakim jaksa masih ternilai dengan angka. Uang hukum telah dikuasai oleh orang-orang beruang. Hukum adalah permainan, jangan kekuasaan balik-balik kecil dihakimi, balik-balik dosa dilindungi, balik-balik kecil dihakimi, balik-balik dosa dilindungi, balik-balik kecil dihakimi, balik-balik dosa dilindungi, balik-balik Ya, semoga dengan adanya PCINU ya di ranting kalsium Beganggaiwan bisa melindungi, juga menjadi bagian dari sebuah perlindungan untuk bisa menegakkan keadilan untuk warga Nadien yang ada di kalsium ataupun Taiwan dan sekitarnya. Panitia gimana nih? Masih lanjut? Hah? Ya, sebagai buruh kita juga perlu mengingat ada perjuangan kaum perempuan yang disebut dengan Marsinah, biasa dari Nganjuk, karena almarhumah lah, karena perjuangan beliau maka sedikit demi sedikit hak-hak kaum pekerja, kaum buruh itu juga diperhatikan. Marsinah. Kulihat buruh perempuan berkeringat membasahi bumi yang
sia-sia. Oh, bersinar, kau telah jinarkan. Oh, bersinar, hatimu tak sia-sia. Energi yang kau curahkan begitu besar, tak kurasakan, berhanyut dalam kesombongan, terlupakan, gemerlap cahayamu membentangi garis kehidupan. Ada darah ringkih, caci maki kau hadapi. Bersinar, kau termajinalkan. Bersinar, hatimu tak sia-sia. Bersinar, kau termajinalkan. Bersinar, hatimu tak sia-sia. Ya, hidup kaum buruh, kaum perempuan. Harus kita akui, ya, dari sisi tenaga, keperkasaan, keberanian, ya, bahkan ilmu dan kemanfaatan memang kaum perempuan, ya, yang merupakan simbol ibu, ya, harus kita akui bahwa mereka segala-galanya dalam kehidupan ini. Ya, tidak ada anak manusia yang tidak lahir dari ibu. Maka betapa besar kekuatan ibu. Satu lagi, aku baru rencong marencong.
lagi bisa berjumpa. المكي حدثني به شيخي وأستاذي العلامة المحدث الشيخ محمد ياسين بن محمد عيسى الفادني المكي قال حدثني به الشيخ عمر حمدان المحرسي قال شيخنا أخبرني به السيد محمد بن علي الوتري قال أخبرنا الشيخ عبد الغني الدهلوي قال أخبرني الشيخ محمد عابد السندي قال في سبته أرويه عن الشيخ صالح بن محمد الفلاني عن محمد بن سنة عن مولاي الشريف محمد بن عبد الله الدولاتي عن نور الدين علي الزيادي عن يوسف ابن عبد الله الرميوني عن الحافظ Jalaluddin As-Suyuti. Ini sanad sambung sampai kepada Imam Jalaluddin As-Suyuti. Beliau seorang yang sangat luar biasa, tapi beliau mencari sanad itu bisa sambung sampai kepada Rasulullah. Makanya ini semoga menjadi kenang-kenangan yang manfaat barokah. Allahumma amin. Ini langsung saya potong saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ila an Abi Muhammad bin Abdullah bin Abi Sufyan al-Quraisy as-Sa'rani an Ibrahim ibn Umar al-Bakri as-Saksisi as-Saksaki an Muhammad ibn Shu'aib as-Shabur an Utsman ibn Abi Atika al-Hilali
عن علي بن يزيد أنه أخبره أن أبا عبد الرحمن القاسم بن عبد الرحمن أخبره عن أبي أمامة الباهلي أنه سمع عليا ابن أبي طالب يقول ما أرى رجلا أدرك عقله الإسلام أو ولد في الإسلام يبيت ليلة حتى يقرأ هذه الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم إلى آخرها. ثم قال لو تعلمون ما هي أو قال ما فيها لما تركتموها على حال. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطيت آية الكرسي من كنز تحت العرش ولم يؤتها بنبي قبلي. قال علي رضي الله عنه فما بت ليلة قط منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقرأها ولا تركتها منذ سمعت هذا الخبر من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وقال أبو أمامة ما تركت قراءتها منذ سمعت هذا من علي. وقال القاسم ما تركت قراءتها منذ حدثني أبي أمامة بفضلها حتى الآن. وهكذا قال جميع الرواة حتى وصلني إلي. Abu Umamah berkata sesungguhnya ia mendengar dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sahabat Ali berkata, aku tidak pernah melihat seorang muslim yang berakal atau dilahirkan menjadi orang muslim yang tidur di malam hari lalu ia membaca ayat kursi. Kemudian Sayyidina Ali berkata juga, seandainya kalian mengetahui pangkatnya, atau ia berkata, apa yang ada di dalamnya tidak pernah akan kalian tinggalkan membacanya dalam kondisi apapun. Saking pentingnya membaca ayat kursi. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku diberikan ayat kursi yang diturunkan dari gudang bawah arus. Para nabi sebelumku belum pernah mendapatkannya. Sayyidina Ali berkata, tidaklah aku tidur di malam hari sejak aku mendengarkannya dari Rasulullah, melainkan aku membacanya, dan tidak pernah aku tinggalkan dalam hidupku sama sekali setelah aku mendengar riwayat tersebut dari Nabi. Dan seterusnya sampailah kepada guru-guru kami dan sampailah juga kepada saya. Wa kadzalika wa ana ma taraktu qira'ata ghaliban inda an-nawmi wa aqibas shalawat al-mafruḍah mundu sami'tu hadzal hadis min Syekh As-Sayyid Hamid Al-Kaf Al-Makki walillahil hamd. Jadi begini, panjenengan setiap setelah sholat fardu 5 waktu, panjenengan membiasakan wiridan istiqomah diniati mulai sakniki maca ayat kursi. Kemudian sebelum panjenengan tidur, panjenengan juga membaca ayat kursi. Tadi disebutkan, barang siapa yang membaca ayat kursi setelah selesai sholat maktubah, maka tidak akan ada yang menghalanginya masuk surga kecuali mati. Di sini kita insya Allah akan memperoleh barokah dari runtutan mata rantai sanad ini kepada Rasulullah. Panjenengan mengamalkan itu berarti panjenengan sudah punya riwayat, panjenengan sudah punya sanad yang memang sambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ajastukum hadal hadis al-musalsal bi qiraati ayatil kursi kama ajazani masayikhi. Dipun jawab qabiltu, nggih. Kula baleni mulai nggih. Iki mboten qabiltu nikah lho nggih. Dengan niku adoh bojo pikirane tok dinti. Bismillahirrahmanirrahim. Ajastukum hadal hadis al-musalsal bi qiraatil ayatil kursi kama ajazani masyayikhi. Qabiltu. Barakallahu fiikum. Muga-muga manfaat barokah nggih. Panjenengan sakniki nek maca ayat kursi kudu tambah mantep krana insyaallah sampun sambung munggah ngantos dumugi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula kinten sikap semanten niki partai tambahan kesuwen mboten pantes nggih. Jenengan ndelok tinju partai tambahan kok sampai 12 ronde mesti jenengan bosen.
Nah iso iku sak rondo langsung KO. Kono tambahane sak rondo langsung KO maneh. Dadi iki mboten usah dawa-dawa, sementing muga-muga manfaat barokah. Panjenengan sedaya pinaringan sehat walafiat. Panjenengan sedaya keluargane dipun jaga dening Gusti Allah. Jenengan imane, islame muga-muga dipun jaga dening Gusti Allah. Lan panjenengan mugi-mugi dados tiyang ingkang tambah ketakwaane. Bar ngaji tambah apik, Allahumma amin. Sikap semanten hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah man istafahu wa jtabahu linubuwati wa risalah wa ala alihi wa sahbihi alladhina hum hudatul ummah amma ba'dah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para sesepuh, para senior, teman-teman yang kebetulan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjuang untuk mengabdikan dirinya di wilayah Taipei ini. Loh, iki kan wilayah utamanya apa? Kaohsiung. Oh, Kaohsiung. Taiwan. Oh, Taiwan. Kaohsiung angel men toh. Ya wis. Kaohsiung ya, di wilayah Kaohsiung dan sekitarnya. Karena saya kemarin itu kayaknya mendaratnya di Taipei ya. Bener ya? Dimanapun lah pokoknya masih di wilayah Taiwan ini. Sebetulnya kami berangkat ke sini itu penuh dengan keraguan. Kami ini sudah mengira bahwa perjalanan kami ini pasti akan merepotkan banyak pihak, akan menyusahkan banyak orang. Dan lagian kami ini adalah orang yang sangat sadar, sangat ngerti bahwa sesuai apa yang kami baca, sesuai kitab-kitab yang kami kaji, panjenengan-panjenengan ini jauh lebih istimewa daripada kami-kami ini semua. Artinya sambutan, kerepotan, kesulitan, bahkan apapun yang panjenengan keluarkan itu tidak sebanding, tidak layak untuk kemudian dibuat hanya sekedar mendatangkan orang kayak kita-kita. Kula niku ket awal teman-teman ada yang ke Peloso, ada yang ke Kediri, menyapa kami, kemudian mengajak ke sini. Ini kami sudah ngomong bahwa sampean salah sing mau undang, Pak. Sampean keliru kalau kemudian sampean ngajak kita ke sana. Harusnya bukan kita. Siapalah yang kira-kira benar-benar bisa sesuai harapan dan sesuai ekspektasi daripada teman-teman yang ada di Taiwan. Tapi maksa
Saya ngomong, Pak, saya ini orangnya sulit, saya ini orangnya ribet, sama sekali bukan pejuang, enggak kayak jenengan, saya bilang begitu. Ketika kami nyampe di Taiwan tadi malam, di Taipei tepatnya tadi malam, ya kan, semakin tambah yakin bahwa kayaknya kepergian saya ke sini ini salah. Ya, kayaknya keberangkatan saya, kedatangan saya ke Taipei ini keliru. Kedatangan saya ke Taiwan ini keliru. Sambutannya luar biasa sekali. Luar biasa sekali, sangat istimewa. Perasaan saya kayak nggak di luar negeri. Ini kayak di kecamatan mana, di daerah Ngawi atau Madiun, kira-kira begitu. Jadi saya mikir, Masya Allah, kok sampai segini ya teman-teman. Oke, lah ngoten niku contone. Lah saestu kemudian satu persatu bersalaman dengan saya. Gus, kami ini sudah sangat menantikan panjenengan. Dia cium tangan saya. Ya Allah, jangankan saya ya, seorang Bishr Al-Hafi itu satu ketika pernah Bang. Jadi kalau redaksinya begini, laqiya Bishron rajulun sakron, laqiya Bishron rajulun sakron. Satu ketika ada seorang pemabuk lagi mabuk, karena pemabuk kadang-kadang juga ikut pengajian. Ini enggak, ini pemabuk lagi mabuk ketemu Kiai Bishr Al-Hafi, ketemu seorang kiai yang sangat luar biasa, Bishr Al-Hafi. Faj'ala yuqabbiluhu wa qala ya sayyidi ya Aba Nasr, ya sayyidi ya Aba Nasr. Ketika seorang pemabuk tadi lihat yang di hadapannya adalah Bishr Al-Hafi, dia langsung menghampiri, langsung memeluk dan menciumnya sambil berkata, ya sayyidi ya Aba Nasr, kiaiku, gustiku, junjunganku, idolaku, Aba Nasr, itu panggilannya. Fala yadfa'uhu Bishrun an nafsihi, fala yadfa'uhu Bishrun an nafsihi. Kiai Bishr Al-Hafi sama sekali tidak khawatir kalau dia kemudian dipeluk, diciumi oleh seorang pemabuk terus kewibawaannya hilang, harga dirinya hilang. Sama sekali dia tidak khawatir, maka dia tidak menolak itu semua. Dia juga ikut memeluknya, dia santai saja ketika diciumi tangannya. Falamma walla dzalika rajul tahharrat aina Bishr, falamma walla dzalika rajul tahharrat aina Bishr wa qala, ketika pemuda tadi sudah selesai dengan Bishr, sudah menyingkir, sudah apa ya, sudah pergi, langsung Bishr tidak bisa menahan air matanya. Kemudian beliau berkata, rajulun ahabba rajulan bi khairin qad tawahhamahu. Ini ada laki-laki sungkem pada laki-laki yang dianggap baik. Ini ada orang laki-laki yang penuh cinta, mencium tangan, sungkem kepada orang yang dianggap baik. La'allal mahbub qad naja, la'allal muhib qad naja, wal mahbub la yadri haluhu. Ini semua siapa tahu, malah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diselamatkan oleh Allah taala adalah yang mencintai, dan yang dicintai enggak jelas nasibnya. Nah itu kayak tadi itu, jenengan sulit-sulit bawa poster, bawa tulisan macam-macam, jenengan menghormati kita sebegitu rupa. Nanti saya khawatir yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah panjenengan, dan kemudian yang mampir di neraka adalah kita. Nah itu Pak, kenapa saya merasa semakin dekat acara saya semakin merasa kayaknya ada yang salah ini.
jenengan sangat mengharapkan kehadiran kami, sedangkan yang panjenengan harapkan sama sekali tidak memiliki kelayaan untuk itu semua. Yang saya hormati kakak kami Al-Mukarram Kiai Ahfaz Faisal Tatius, namanya saja sudah kayak pemain bola, tapi takdirnya kiai. Kiai itu harusnya namanya yang agak luas. Misalnya kayak kemarin malam itu siapa namanya, Ismail. Ada itu kayak Kiai Ishak, Ustadz Ishak. Nah, itu ada lagi Bukhari ini, misalnya Mas Bukhari ini. Tapi ya apa itu, terlalu besar nama itu. Oh ya, belum begitu populer ada kiai namanya Kausar. Lam yashtahir al ulama bismi Kausar illa ahad min Misr. Saya harus pakai bahasa Arab kalau dengan Pak Ishak, karena kalau saya pakai bahasa Mandarin saya baru taunya wo aini. Itu pun baru tadi saya diajari. Iya. Jawabannya apa, Pak? Jawabnya tadi gimana? Wo ye aini. Oke. Ya, kira-kira begitulah. Kira-kira begitu. Betul. Itu. Karena kadang-kadang jenengan tidak berani balas karena jenengan kadang-kadang salah paham terkait cinta. Padahal mohon maaf, semua teman-teman pengurus NU yang ada di Taiwan ini, dari cabang manapun, mereka ini semuanya siap berkhidmah kepada Nahdlatul Ulama. Itu landasannya pasti cinta. Karena kecintaan mereka kepada para ulama, kecintaan mereka kepada para masyayikh lah yang kemudian membuat mereka siap untuk melakukan ini semua, bahkan mengeluarkan semua yang seharusnya ia simpan baik-baik. Makanya kula niku ngrasa isin, kula niku dugi mriki niku isin, kula niku tiket ditukokno, hotel disewakno. Padahal Gus Ahfaz kalih kula niku cara budal mriki sangat sanggup mboten usah jenengan bayari tikete. Yakin niku. Saestu nih, akan sangat aneh kemudian kami yang ngaji terus kemudian ke sini malah mengambil apa yang sudah menjadi hasil kerja keras dengan semua. Saestu nih, niki kula nyekel kitab, pancen kula niku pengen ngaji, mboten pengen pidato kula niku. Kanten kaanggep gak patek lumrah, gak patek usum ning Taiwan ngaji. Ning Taiwan niku umume jenengan mesti nekakno tukang pidato. Lah jenengan kok iso nekane kula sing duduk wong tukang pidato. Kula niku mboten saged pidato. Makanya saya dari tadi malam itu selalu bertanya, saya akan ngomong apa ini? Pun bebas Gus. Kalau bebas saya akan ngaji saja. Saya akan ngaji betapa luar biasanya jenengan daripada kami. Ini yang saya baca ini adalah karangan Al-Imam Asy-Sya'rani. Ya karena kebetulan yang saya bawa ini. Karena ini adalah kitab harian kami. Ada beberapa kitab yang selalu saya kaji setiap hari, diantaranya adalah ya ini, kemudian yang ada lagi misalnya kayak Muslim, ada lagi kayak Tarhib wa Tarhib dan lain sebagainya. Tapi diantaranya ini, nah ini saya akan cerita. Jenengan ini keliru kalau kemudian ngundangnya nggak hati-hati, termasuk kayak ngundang kita-kita. Malah mending jenengan itu ngundang kayak Bang Mek ini. Nah itu malah mending itu, karena jenengan terhibur. Saya akan cerita bahwa di kitab kita ini ada bahasa begini. Ya baru saya lihat ini tadi loh. Saya baru lihat ini tadi karena saya ingat Bang Mek. Awalnya gara-gara lihat Bang Mek. Kemudian saya ingat apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menceritakan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa rahmati wasi'at kulla syai', wa rahmati wasi'at kulla syai'. Kasih sayangku, yakni kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala itu mampu menjangkau apapun.
sebanyak apapun kesalahan kita, sebanyak apapun dosa kita, itu masih terjangkau oleh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah perintah, Nabi bi anni ana ghafurur rahim. Kamu harus ceritakan. Jadi siapapun kiainya, siapapun ustadznya, siapapun ulamanya harus mengkampanyekan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Karena saya lihat Bang Mike ini kan tubuhnya penuh makna. Coba dilihat itu loh. Lah kemudian kitab saya ini juga nggak kalah dengan tubuhnya Bang Mike. Kitab saya ini penuh tato, full tato. Yang saya sendiri kadang lupa. Saya dulu nulis ini buat apa, ngapain, karena apa. Tapi kenapa saya buka halaman ini? Karena saya ingat, kalau mau cari kiai, jenengan harus kayak gini nih. Apalagi ini di hadapan teman-teman yang lagi kerja, yang lagi mempertaruhkan hidupnya di wilayah yang sangat jauh dari negara yang sangat ia cintai, yakni Nusantara, bumi pertiwi, bumi Indonesia. Ketika Rasulullah ini lagi bareng-bareng sama para sahabat, lagi ngaji, kaji Nabi udah lungguh, laksa lungguh, pinara, itu ngaji acaranya. Tapi ya tak pikir ya lek ngaji mestine ono kopine, mestine lho ya. Mestine pancen ngono. Makanya aku disediani ngene iki. Mungkin ngono mungkin. Fanadhu ila syabin dijaldin wa quwwatin. Ini redaksi ini pernah saya lihat di kitab Ihya. Saya baca ini di kitab Ihya. Fanadhu ila syabin dijaldin wa quwwatin. Kemudian Kanjeng Nabi dan para sahabat itu melihat satu pemuda yang masih sehat, masih kuat, waqad bakkara yas'a. Dia tidak ikut ngaji bareng Rasulullah, tapi dia langsung berangkat bekerja. Padahal masih pagi buta. Para sahabat komentar, makanya komentar ini komentar itu buatan baru-baru ini saja. Netizen itu sudah ada mulai zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya gampang-gampangnya wong ini pancen komentar. Dan yang paling enak itu komentari sesuatu yang sebetulnya dia sendiri nggak tahu. A'badumika, saudara kamu jauh lebih hebat ibadahnya daripada kamu. Karena kepentingan kita seperti itu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hayyun nas anfa'uhum linnas. Orang terbaik adalah orang yang bermanfaat bagi yang lain. Bermanfaat itu apa? Bimalihi. Cara manfaat itu ya dengan uang. Makanya ketika sampean kemudian bekerja jauh-jauh nyampe ke mana ini? Taiwan. Ya moga-moga benar-benar dapat uang. Dan benar-benar uang yang baik. Uang yang baik yang kemudian panjenengan gunakan yang baik. Untuk pokok niatnya sampean apik beres, Pak. Penting niatnya sampean biyen rene iki arep nyapa jane aku gak paham aku ya. Nyinyir, ngrasani, ngomong, nek wayha hadza law kana syababuhu wa jalduhu fi sabilillah, sangat rugi sekali. Kudune jek enom ngono kuwi, jek kuat, jek sehat, kudune kesehatane, keenomane gawe ngaji utawa gawe perang derene Kanjeng Nabi. Langsung Kanjeng Nabi dawuh, la taqul hadza fa innahu in kana yas'a ala nafsihi liyuhliyaha anin nas wa yakuffaha anil mas'alah fa huwa fi sabilillah. Iku wis kejawab jawabane Bapak kami biru. Sapa jenengmu, Mbah? Muhammad Saifullah. Kalau dia berangkat kerja tujuannya supaya tidak merepotkan orang lain, supaya dia mampu menyukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya, dirinya sebetulnya ala nafsihi kan, kemudian tidak membuat orang lain repot, ngopaini ngopaini Pak Saifullah, fahuwa fi sabilillah. Maka berangkat panjenengan dari Indonesia, mana rumahnya? Dari Ponorogo. Iya Ponorogo, Pak. Iya desa apa ya wes. Songko Ponorogo tekan Taiwan, itu berarti fi sabilillah. Fi sabilillah itu setara kabeh jihad fi sabilillah. Al iman itu yazid wa yanqus. Potensinya untuk terus naik itu ada iman itu. 我们以前有一个那个穆罕默德使者，他是那个打老师，穆斯林打老师。他会说，如
过的哈，有信那个穆斯林教的哈，因为那个太太是没关系，就是有时候原来是有些穆斯林教怎么样，有些越来越好。Ini tenang gua ya. Ini loh maksud saya kan innamal a'malu binniyat, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha wa imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kan begitu masalahnya. Nah, artinya oke, hari ini karena tertarik muslimah yang ada di sini. Oke, tapi semoga kedepannya semakin mantap berislam.